Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Perkenalkan, saya adalah Dr. Endri SHMH, NIDN 1026068801. NIP saya adalah 198806262014 04101. Adapun pendidikan saya berlatar belakang S1 di bidang ilmu hukum, S2 juga di bidang ilmu hukum, dan S3 juga di bidang ilmu hukum. Konsentrasi atau bidang saya adalah Departemen Hukum Pidana pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Adapun mata kuliah saya mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, delik-delik khusus di luar KUHP, dan tindak pidana korupsi. Sedangkan mata kuliah inti saya adalah Hukum Pidana. Kenapa saya memilih Hukum Pidana sebagai mata kuliah inti? Karena memang saya S1, S2, sampai S3 di bidang Hukum Pidana. Adapun deskripsi mata kuliah Hukum Pidana adalah mata kuliah Hukum Pidana ini menjelaskan hukum pidana Indonesia yang meliputi pengertian hukum pidana, ilmu pendukung hukum pidana, asas-asas hukum pidana, tindak pidana, syarat-syarat pemidanaan, pidana dan pemidanaan, alasan penghapusan pidana, percobaan, penyertaan, perbarengan, alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana, dan pengulangan atau residivis, kemudian pidana dalam KUHP dan KUHP baru, dan perkembangan KUHP baru. Adapun capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan asas-asas hukum pidana. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menguraikan dan menyimpulkan tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menguraikan dan menerangkan tentang syarat-syarat pemidanaan dan alasan penghapusan pidana. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menerangkan dan menguraikan pidana dan pemidanaan. Kemudian kelima adalah mahasiswa mampu menerangkan dan menguraikan percobaan, penyertaan, perbarengan, dan pengulangan. Dan yang keenam adalah mahasiswa mampu menerangkan dan menguraikan perkembangan dalam hukum pidana, yaitu masalah KUHP baru. Materi pembelajarannya adalah, yang satu adalah pengertian pembagian hukum pidana dan fungsi dan sumber hukum pidana serta ilmu pendukung hukum pidana. Kemudian kedua adalah asas-asas hukum pidana. Yang ketiga adalah tindak pidana, jenis dan perkembangan tindak pidana. Yang keempat adalah syarat-syarat pemidanaan dan teori pemidanaan. Yang kelima adalah percobaan. Yang keenam adalah penyertaan. Tujuh adalah perbarengan. Delapan adalah pengulangan. Yang kesembilan adalah perkembangan hukum pidana, yaitu tadi berbicara masalah KUHP baru. Adapun sistem dan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah tatap muka di ruang kelas. Secara kuliah ini dilakukan secara interaktif. Sedangkan penilaiannya adalah 75% itu adalah kehadiran di kelas, kemudian keaktifan itu adalah 10%, tugas dan kuis itu adalah 20%, kemudian UTS itu 30% dan UAS itu adalah 40% dalam sistem penilaiannya. Berikutnya saya juga akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran mata kuliah hukum pidana dengan kode HKM 1106, bobot SKS-nya 3 SKS di semester genap. Dalam pertemuan perdana, yaitu kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami kontrak kuliah dan pendahuluan kuliah dalam hukum pidana dengan bahan materinya atau materi pembelajarannya adalah pengertian dan pembagian hukum pidana, fungsi dan sumber hukum pidana, ilmu pendukung hukum pidana, kemudian metode belajarnya dilakukan secara interaktif. Kriteria penilaiannya adalah kejelasan, ketepatan, menguasai dan menguraikan hukum pidana dan pembagiannya dengan alokasi waktu 150 menit karena ini adalah 3 SKS dengan bobot nilainya adalah 1. Pertemuan kedua adalah kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami dan menguasai asas hukum pidana menurut waktu atau asas legalitas. Materi kajiannya adalah asas legalitas, maknanya, dan beberapa penyimpangan dalam asas legalitas. Kuliahnya dengan metode pembelajaran dilakukan secara interaktif. Kriteria penilaiannya adalah kejelasan, ketepatan, menganalisis, dan menguraikan asas legalitas dengan bobot 3. Dalam pertemuan ketiga, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menguraikan asas hukum pidana menurut tempat, yaitu bahan kajian atau materi pembelajarannya ada asas teritorial, asas personal, asas perlindungan, asas universal, beberapa pengecualian asas tersebut, masalah ekstradisi dan locus dan tempus delicti. Metode pembelajarannya adalah kuliah dilakukan secara interaktif dengan kriteria penilaian adalah kejelasan, ketepatan dalam menguraikan asas berlakunya hukum pidana menurut tempat dengan bobot 4. Berikutnya, pertemuan keempat adalah kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menguraikan tindak pidana dengan materi pembelajarannya adalah pengertian dan unsur dan jenis tindak pidana, kemudian perkembangan tindak pidana. Metode belajarnya adalah kuliah dilakukan secara interaktif dan tanya jawab. Kemudian kriteria penilaiannya adalah kejelasan, ketepatan dalam menguraikan tindak pidana dengan bobot 2. Pertemuan berikutnya itu pertemuan kelima, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menguraikan syarat-syarat pemidanaan. Materi pembelajarannya adalah masalah perbuatan dan syarat-syarat orang, syarat perbuatan dan syarat orang,
memenuhi rumusan undang-undang, sifat melawan hukum, adanya kesalahan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode pembelajarannya adalah kuliah dilakukan secara interaktif dan adanya tugas. Kriteria penilaiannya adalah kejelasan, ketepatan, menguraikan syarat-syarat pemidanaan dengan bobot 3. Kuliah berikutnya, pertemuan yang ke-6, yaitu kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dan menguraikan pidana dan pemidanaan. Bahan kajian atau materi pembelajarannya adalah pengertian dan teori-teori pemidanaan, jenis pidana dan perkembangannya, dan pelaksanaan pidana. Metodenya dilakukan secara interaktif. Kriteria penilaiannya adalah kejelasan, ketepatan, menganalisis dan menguraikan pidana dan pemidanaan dengan bobot 2. Pertemuan ke-7, kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dan menguraikan alasan penghapusan pidana atau APP. Materi pembelajarannya adalah pengertian APP dan macam-macamnya, APP dalam undang-undang dan APP di luar undang-undang. APP itu adalah alasan penghapusan pidana. Metode dilakukan secara kuliah interaktif dan tanya jawab, dan kriteria penilaiannya adalah kejelasan, ketepatan, menjelaskan alasan penghapusan pidana atau APP itu dengan bobot 2. Pertemuan ke-8, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjawab dan semua pertanyaan, karena ini adalah karena ini adalah UTS dengan bobot 30%. Dalam pertemuan setelah UTS, pertemuan ke-9 adalah kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menguraikan tentang apa itu percobaan. Materinya adalah pengertian dan unsur percobaan, dasar patut dipidana percobaan, percobaan mampu dan percobaan tidak mampu, kemudian pemidanaan terhadap percobaan, kemudian metode belajarnya kuliah dilakukan secara interaktif dan tanya jawab. Kriteria penilaiannya adalah kejelasan dan ketepatan menguraikan tentang percobaan dengan bobot nilai adalah 2. Pertemuan ke-10, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menguraikan, menganalisis tentang penyertaan. Materi pembelajarannya adalah pengertian dan pandang tentang sifat penyertaan, bentuk-bentuknya, penyertaan dengan kealpaan, penyertaan yang tidak dapat dihindarkan, tindakan-tindakan sesudah terjadinya penyertaan. Kemudian metode pembelajarannya adalah kuliah dilakukan secara interaktif, diskusi dan tanya jawab. Kriteria penilaiannya ada kejelasan, ketepatan, menguraikan, dan menganalisis penyertaan dengan bobot adalah 2. Kuliah pertemuan yang ke-11, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menganalisis perbarengan, pengertian dan pengantar perbarengan, sistem pidana perbarengan sebagai bahan kajian atau materi pembelajarannya. Kemudian metodenya dilakukan secara interaktif. Kemudian kriteria penilaiannya adalah kejelasan dan ketepatan menganalisis tentang perbarengan atau konkursus. Bobotnya adalah 2. Dalam pertemuan ke-12, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menguraikan alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Materi pembelajarannya adalah alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, perkembangan gugurnya kewenangan dan penuntutan dan pelaksanaan pidana. Metode belajarnya adalah kuliah dilakukan secara interaktif dan adanya tugas. Kriteria penilaiannya adalah kejelasan, ketepatan menganalisis, menguraikan alasan hapusnya kewenangan dan menuntut dan menjalankan pidana dengan bobot 2. Pertemuan yang ke-13, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menguraikan pengulangan atau residip. Bahan kajian atau bahan materi pembelajarannya adalah pengertian dan pembagian pengulangan, ketentuan dan sistem pemidanaan terhadap pengulangan atau residipis. Metode belajarnya adalah kuliah interaktif dan tanya jawab. Kriteria atau indikator penilaiannya adalah kejelasan, ketepatan menganalisis dan menguraikan pengulangan atau residip dengan bobot 2. Pertemuan yang ke-14, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menguraikan pidana dalam KUHP WPS dan KUHP baru. Materi pembelajarannya adalah bentuk-bentuk pidana dalam KUHP WPS, perkembangan pidana dalam KUHP baru, asas dalam sanksi pidana. Materi atau metode pembelajarannya adalah kuliah dilakukan secara interaktif, diskusi dan tanya jawab. Kriteria penilaiannya adalah kejelasan, ketepatan menguraikan pidana dalam KUHP WPS dan KUHP baru dengan bobot 1. Pertemuan yang ke-15, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan dalam KUHP baru. Materi pembelajarannya adalah pembagian KUHP baru, asas, tujuan, dan pedoman pemidanaan, kemudian perkembangan alternatif pidana. Dengan metode pembelajaran kuliah dilakukan secara interaktif dan tanya jawab. Kriteria penilaiannya adalah kejelasan, ketepatan menguraikan perkembangan dalam KUHP baru dengan bobot 2. Pertemuan ke-16, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjawab seluruh pertanyaan dalam UAS, karena ini adalah ujian akhir semester dengan bobot 40. Oke, dengan demikian terima kasih. Berikutnya dapat disimak video pembelajaran di kelas kuliah tatap muka tentang hukum pidana pertemuan kedua. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliahnya pada hari ini. Apa kabar semuanya? Sehat? Sebelum mulai kuliah, agar kuliah kita lancar, kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, kita melanjutkan materi dari pertemuan kemarin. Sekarang kita adalah pertemuan yang kedua berkaitan dengan asas berlakunya hukum pidana menurut waktu. Ya. Kemarin sudah saya katakan kepada saudara dalam pertemuan sebelumnya, saudara harus baca-baca dulu apa itu asas legalitas. Ya. Tapi sebelumnya saya mau absen dulu ya, biar saudara nanti kalau ada yang tidak masuk ya kelihatan siapa saja yang terlambat ya. Oke, saya panggil nanti ngacung ya. Saya panggil pertama Malpira. Nggak ada. Edo? Aprilia? Nila Permatasari? Oke, ada. Rita Juniati? Rodia? Gebi? Nathanael? Ya, Nathanael ya, benar ya. Nazila? Enggak ada. Artauli? Ide Jaya? Oke. Henry Effendi? Hanisa? Elmania? Aulia? Oke. Raja Khairin? Noli? Sarifa? Enggak ada. Ada. Elia? Imelda? Cika? Enggak ada. Lintang? Windy? Enggak ada. Dewi? Ini absennya penting ya. Kalau saudara nggak ada absen berarti nggak memenuhi syarat untuk ujian. Misalnya 75% itu harus hadir. Jadi kurang daripada 75% maka tidak boleh ikut ujian. Makanya absen ini penting. Oke, kita lanjutkan ke materi kita berkaitan dengan asas legalitas. Nah, ini adalah topik baru untuk pertemuan yang kedua ini berkaitan dengan asas legalitas. Kalau kita lihat di sini, ini kan asas hukum pidana itu ada dua. Satu adalah asas berlakunya hukum pidana menurut waktu. Nah, ini yang kita bahas. Ini adalah asas berlakunya hukum pidana menurut tempat. Ini mungkin pertemuan yang ketiga nanti akan kita bahas. Ya, kita fokus dulu berbicara masalah asas legalitas, asas berlakunya hukum pidana menurut waktu. Bahasa Latinnya, nah ini, ya, nullum delictum nulla puna sine previa lege punandi. Nullum itu tiada. Nullum itu tiada, delictum itu adalah delik atau tindak pidana. Kan kemarin ada 3 masalah pokok kan saya katakan. 1 adalah perbuatan pidana, 2 adalah pertanggungjawaban pidana, 3 adalah pidana. Nah, kita bahas ini masalah tindak pidana, perbuatan pidana, delik. Nah, ini kan menggunakan delik kan. Nullum delictum nulla puna. Nullum delictum itu tiada delik, tidak ada delik. Nulla puna, tidak ada pidana, puna itu pidana. Kemudian sine itu tanpa, previa lege punale. Lege itu aturan atau undang-undang. Jadi kalau diartikan, tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana sebelum diatur oleh peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Ya, asas legalitas itu adalah asas yang sangat penting dalam hukum pidana. Bahkan itu disebut sebagai asas yang paling fundamental dalam hukum pidana. Asas hukum pidana itu menjadi dasar untuk menghukum seseorang atau dasar untuk mengatakan perbuatan itu terlarang atau tidak gitu. Jadi harus diatur oleh aturan yang bernama peraturan perundang-undangan. Jadi harus ada lege dulu, ada aturan dulu yang melarang bahwa perbuatan itu tidak boleh. Ya. Jadi nullum delictum nulla puna sine previa lege punale. Nah, lege ini adalah undang-undang, aturan. Ya, aturan undang-undang. Ya, harus ada undang-undangnya dulu. Baru perbuatan itu bisa dihukum. Ya, perbuatan itu bisa dihukum. Jadi asas ini sesungguhnya berasal dari seorang sarjana hukum kebangsaan Jerman yang bernama Pan Porbet. Ya, jadi bukan dari Indonesia asal. Asas legalitas itu berasal dari luar. Kalau kita lihat dalam pasal 1 ayat 1, saudara bawa KP? Ada yang tidak bawa KP? Coba kita lihat pasal 1 ayat 1. Coba dibaca, 1. Ini depan. Ya, kamu baca. Pasal 1 ayat 1 KP. Suaranya agak besar. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangan yang telah ada sebelum perbuatan yang dilakukan.
Tiada sama berarti itu KUP mana? Pengarangnya siapa? Mulyatno. Kalau kita lihat dalam dalam versi Mulyatno disebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan dalam perundang-undangan. Ya, yang telah ada, artinya ada dulu undang-undang yang menyatakan perbuatan itu terlarang, tidak boleh. Ya. Jadi ada dulu perbuatan itu terlarang yang tidak boleh. Kemudian sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi asal legalitas atau principle of legality ini adalah bahasa lainnya adalah menyatakan bahwa perbuatan ini boleh, perbuatan ini adalah tidak boleh. Nah, perbuatan yang terlarang ini apabila dilanggar, itu bisa dihukum. Cuma aturannya ini, aturan yang mengatakan perbuatan ini terlarang harus ada dulu begitu. Ya, harus ada dulu. Kalau nggak ada aturannya bagaimana mau menghukum? Ya, maka disebut sebagai legalisasi, dasar menghukum seseorang. Bagaimana menghukum seseorang? Apa dasarnya begitu? Maka ada dasarnya. Itu disebut sebagai dasar legalisasi untuk menghukum orang. Saudara jadi warga negara Indonesia, apa legalisasinya? KTP, itu dasar namanya legalisasi. Saudara ingin berkendaraan harus punya SIM. SIM itu merupakan dasar legalisasi bahwa saudara itu layak mengendarai kendaraan, apakah bermotor apa mobil. Asal legalitas juga begitu. Bagaimana sih menghukum orang? Harus ada legalisasinya dulu. Harus ada menyatakan perbuatan itu terlarang atau tidak dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Ya begitu. Maka dengan demikian, kalau kita lihat asal legalitasnya sekali lagi asal yang sangat penting dalam hukum pidana. Sehingga ada pertanyaan, kapan perbuatan itu dapat dipidana? Ini ada pertanyaan, kapan perbuatan itu dapat dipidana? Jadi jawabnya kira-kira adalah bagaimana? Ya sesuai dengan ketentuan ini adalah harus ada, kan gitu. Ada dulu aturan yang menyatakan perbuatan itu terlarang. Kalau tidak terlarang ya bagaimana? Ya, maka nullum delictum nulla puna sine previa legi punale. Kalau disingkat jadi ini nullum delictum sine lege. Nullum itu adalah tiada. Coba perhatikan. Nullum itu adalah tiada. Delictum itu adalah delik, tindak pidana. Sine ini adalah tanpa. Lege ini adalah aturan perundang-undangan. Ya, dari kata-kata lege ini muncul asas legalitas. Lege ini aturan, peraturan perundang-undangan gitu. Jadi begitu. Jadi principle of legality itu ada asal legalitas itu berasal dari kata-kata lege ini sesungguhnya. Ya, dari kata-kata lege ini sesungguhnya begitu. Jadi harus ada dulu aturannya. Kalau ada pertanyaan begini, kapan perbuatan itu bisa dihukum? Harus ada aturannya dulu. Aturannya melarang bahwa itu terlarang, tidak boleh. Baru bisa dihukum. Bagaimana menghukum orang kalau nggak ada aturan yang melarang? Logis kan? Ya, maka disebut sebagai principle of legality atau asal legalitas itu berbicara masalah bagaimana dasar legalisasinya atau sumbernya atau ketentuannya yang menyatakan bahwa itu terlarang atau bukan. Dengan demikian asal legalitas itu berbicara masalah apa? Kalau ada pertanyaan begini, berbicara masalah sumber hukum. Ya. Dengan demikian asal legalitas berbicara masalah sumber hukum. Nah, asal legalitas itu juga mengandung arti penting. Yang pertama yaitu hukum itu harus tertulis. Lex scripta. Script, hukum itu harus tertulis. Yang kedua, hukum itu harus strict, ketat, kaku. Ya. Yang ketiga adalah hukum pidana itu harus lex serta. Hukum pidana itu harus pasti. Itu arti penting dari asal legalitas. Ada lex scripta, tertulis. Hukum pidana itu harus strict, ketat, kaku. Yang ketiga adalah hukum pidana itu harus pasti, harus serta, harus certainty. Ya. Itu konsekuensi daripada asas legalitas. Kemudian, makna yang terdapat dalam asal legalitas, yang pertama, suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang. Ingat, asas legalitas itu ada dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Dengan demikian, suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang, maka perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang maka tidak berlaku, tidak bisa dihukum. Contohnya seperti hukum adat. Hukum adat itu kan tidak tertulis, sementara dia menyaratkan harus tertulis. Ya kan? Karena undang-undang itu tertulis. Sementara hukum adat tidak tertulis, maka tidak berlaku. Yaitu konsekuensi daripada harus dirumuskan dalam undang-undang. Yang kedua adalah larangan menggunakan analogi.
Analogi itu adalah kalau diartikan di sini ya, memperluas berlaku satu peraturan dengan mengabstraksikannya. Diabstrak ya, menjadi suatu aturan hukum. Tadi saya contohkan. Tadi saya mengambil ini ya, apakah terlarang? Ya, tidak, karena punya saya. Kalau punya orang terlarang tidak? Nah, iya, pasal 362 kan tadi barang siapa mengambil barang orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian saja, tutupnya saja dicurinya, itu namanya pencurian, diancam pidana penjara 5 tahun. Ya. Nah, sekarang ada orang yang membobol internet, membobol bank, membobol password masuk ke ini, dia katakanlah hacker, katakanlah masuk ke membobol bank, diambil bank, itu juga mengambil kan? Mencuri juga kan? Cuma tidak boleh mencuri dalam pasal 362 KUHP ini dianalogikan dengan mencuri melalui media cyber. Itu nggak boleh dianalogikan begitu loh. Karena barang dalam pasal 362 hanya dalam bentuk fisik. Ya, nyata, ada wujudnya, bisa dipegang, bisa diraba. Sementara dunia maya itu adalah tidak nyata. Artinya ini mencuri dalam KUHP dalam arti fisik, sementara yang dunia maya itu non fisik. Itu tidak boleh 362 ini diterapkan kepada mencuri dalam arti non fisik dalam dunia maya, nggak boleh diterapkan itu. Itu maksudnya. Itu namanya analogi. Ya, menganalogikan perbuatan mengambil barang itu dengan yang fisik dengan non fisik itu nggak boleh gitu. Kemudian konsekuensi berikutnya adalah peraturan pidana harus ada sebelum terjadinya perbuatan. Sehingga ada namanya non-retroaktif. Non-retroaktif itu adalah tidak boleh berlaku surut. Jadi hukum pidana itu nggak boleh berlaku surut. Ya, maksudnya kalau saya contohkan begini. Misalnya, tanggal 1, undang-undang baru ada. Nah, mulai tanggal 1, berarti tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Jadi ke sana berlakunya. Bukan ke belakang. Ini tanggal 30 bulan kemarin, tanggal 29 bulan kemarin, bukan di sini. Itu namanya mundur. Ini namanya retroaktif. Non-retroaktif berarti tidak boleh berlaku surut, nggak boleh mundur. Tapi ke sana. Hari ini undang-undangnya ada. Berarti perbuatan yang bisa dihukum yang besok. Yang kemarin nggak bisa. Itu namanya non-retroaktif. Undang-undangnya ada hari ini, yang bisa dihukum hanya perbuatan buat besok. Bukan yang kemarin. Itu nggak boleh berlaku surut, non-retroaktif. Itu yang dikatakan non-retroaktif contohnya. Kemudian dalam pasal 1 ayat 2 KUHP disebutkan juga jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan undang-undang, maka dipakai aturan yang menguntungkan. Pertanyaan saya, apakah mungkin undang-undang itu berubah? Apakah mungkin KUHP ini berubah? Ya mungkin. Kan ntar lagi kan KUHP 2026 akan berlaku kan KUHP baru. Mungkin saja berlaku. Nah, kalau berlaku bagaimana? Apakah yang baru atau yang lama? Padahal orang itu masih dalam proses, misalnya di sidang pengadilan, belum diputus. Misal ya, ini KUHP lama. KUHP lama Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Ini KUHP baru. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 KUHP baru. Ini bulan Desember. Tanggal 2 misalnya. Tahun 2000. Ya, 2025 ini kan 2026, 2025 ada terjadi tindak pidana bulan Desember, mau pergantian tahun. Oh, ternyata diproses baru disidang. Pelakunya ini baru disidang. Ternyata masuk 2026 kan? 2026 kan berlaku KUHP baru. Ternyata misalnya undang-undang KUHP lama menguntungkan, misalnya ancaman pidananya katakanlah 7 tahun. Yang baru ternyata 3 tahun, nah maka pakai yang ini. Yang ini atau yang ini? Iya, yang ringan. Kalau terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, kemudian sementara terdakwa itu belum diputus, maka dipakai aturan yang meringankan. Karena aturan itu bisa berubah. Ya, bisa direvisi, bisa di undang-undang saja, bisa diamandemen kok gitu. Berikutnya, beberapa penyimpangan asal legalitas. Pertama, tadi dikatakan nullum delictum nulla sine praepia lege punale. Nullum delictum sine lege. Kan gitu tadi. Tiada pidana tanpa tiada tindak pidana tanpa undang-undang. Artinya harus ada undang-undang secara tertulis yang menyatakan perbuatan itu terlarang. Nah, sekarang ada ternyata beberapa penyimpangan-penyimpangan dari itu. Misalnya dikatakan bahwa hukum pidana itu harus tertulis, ternyata dalam undang-undang darurat ini, coba lihat, undang-undang darurat nomor 1 tahun 51 menyatakan itu bisa berlaku hukum
hukum adat sepanjang ada bandingnya dalam KUHP, sepanjang tidak jatuh dalam KUHP. Kenapa? Karena ternyata kita tahu KUHP kita berasal dari Belanda, ya. Itu dibikin tahun 1881. Kemudian disahkan di Belanda, berlaku di Belanda tahun 1886. Oh, itu udah klasik sekali KUHP kita ini. Dibikin 1881, berlaku di Belanda tahun 1886. Terus ternyata di Indonesia punya hukum adat. Sementara di sana tidak mengakui hukum adat. Datang Indonesia menjajah bawa KUHP ini ke Indonesia. Sehingga apa? Sehingga matilah hukum adat. Padahal dalam Undang-Undang Dasar diakui hukum adat sebagai sumber hukum. Lihat pasal 18. Ya, maka seolah-olah KUHP ini menjajah hukum Indonesia, hukum pribumi Indonesia, hukum adat, sehingga hukum adat nggak berlaku. Karena di sini sumber hukum hanya lege, undang-undang, sesuai dengan asas legalitas. Ya. Ternyata dalam beberapa undang-undang kita mengakui hukum adat sebagai sumber hukum. Berarti ada penyimpangan dari asas legalitas. Kemudian larangan analogi. Ternyata dalam praktek penegakan hukum pernah terjadi analogi. Misalnya dikatakan Prof. Sudarto di sini dikatakan bahwa menganalogikan mencuri dalam bentuk fisik, kemudian dianalogikan mencuri seperti mencuri arus listrik, mencuri listrik, arusnya ya, bukan colokannya itu ya, enggak, ya, arusnya yang dicurinya, menyambung kabel tanpa izin orang, nah itu kan mencuri sesungguhnya kan. Nah itu pernah dulu dianalogikan, walaupun ini kurang tepat gitu ya, ya karena diartikan 362 itu adalah dalam arti barang dalam arti fisik gitu. Kemudian undang-undang tidak berlaku surut. Nah, ini penyimpangan-penyimpangan dari asas legalitas. Ternyata dalam prakteknya, dalam beberapa undang-undang ada yang berlaku surut. Misalnya undang-undang terorisme, ya, pelanggaran HAM. Itu kan Undang-Undang Nomor 3999 itu dikecualikan dalam pelanggaran HAM berat. Ya, hal untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan. Artinya ada eksepsional, artinya ada ini khusus. Untuk tindak pidana atau untuk kejahatan hak asasi manusia, pelanggaran HAM berat, itu bisa berlaku surut. Padahal tadi tidak boleh berlaku surut. Tapi untuk kasus ini boleh. Ya, boleh. Itu adalah beberapa hal penyimpangan-penyimpangan dari asas legalitas. Sampai beberapa penyimpangan asas legalitas ini, ada yang bertanya? Silakan, kalau ada. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Hendri Effendi. Saya ingin bertanya terkait tentang asas legalitas. Kenapa asas legalitas itu disebut sebagai sumber hukum? Terima kasih, Pak. Asas legalitas, kenapa disebut sebagai sumber hukum? Karena tadi saya jelaskan, kalau saudara menyimak dengan baik, pasti tahu. Bagaimana menghukum seseorang itu, apa dasarnya? Kan harus ada sumbernya dulu kan? Sumbernya dari mana? Dari lege, dari undang-undang bahwa perbuatan itu terlarang. Kalau sudah terlarang, ada yang melanggar, baru boleh dihukum. Maka disebut asas legalitas sebagai sumber hukum karena harus ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Sumbernya dari mana? Kan gitu. Itu dari lege, dari undang-undang sesuai dengan pasal 1 ayat 1 KUHP. Oke, ada lagi berikutnya yang mau bertanya, silakan. Nama saya Aula Lorenza, izin bertanya, Pak. Ya. Kenapa sih asas legalitas itu tidak dapat dianalogikan? Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaannya kenapa asas legalitas itu tidak boleh dianalogikan? Ya walaupun dalam praktek tadi ya, pernah dianalogikan. Tetapi kan ada kaitannya tadi. Kan hukum pidana itu kan, asas legalitas itu kan ada 3 tadi. Lex scripta, lex stricta, lex serta. Nah, kenapa tidak diboleh dianalogikan? Biar ada kepastian hukum satu. Yang kedua, asas legalitas itu adalah strict, kaku. Tidak boleh mengambil barang dalam arti fisik dengan arti yang non fisik, itu tidak boleh. Ya, kalau seandainya dianalogikan itu sama dengan ada istilahnya saudara pernah dengar pasal karet. Karet itu kan lentur kan? Iya, karena dianalogikan. Maka harus strict. Harus pasti serta, harus skrip tertulis. Jadi nggak boleh dianalogikan, biar ada kepastian di sana. Perbuatan di arti fisik nggak boleh diartikan non fisik gitu. Itu jawabannya. Saya kira begitu ya pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan untuk pertemuan yang berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.